Jadi geng, per gue syuting hari ini, rupiah sudah mencapai 17.662 terhadap dolar. Nah ini jadi nilai terendah sepanjang sejarah mata uang kita. Dan tentunya melemahnya nilai tukar rupiah saat ini menjadi perbincangan panas di kalangan masyarakat Indonesia. Untuk gambarannya, seberapa anjloknya mata uang kita bakal bandingkan dengan mata uang di Asia Tenggara lainnya. Nah tapi sebelumnya, kalian harus lihat dulu nih geng, grafik ini, supaya kita bisa kebayang seperti apa kondisinya. Nah di grafik itu, di awal tahun 2026, rupiah tuh sebenarnya masih ada di kisaran 16.700-an per dolar. Tapi makin kesini, nilainya terus melemah sampai menembus 17.500 lebih. Dan kalau dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, kondisi Indonesia termasuk yang paling terasa dan paling parah penurunannya. Coba lihat Singapura dan Brunei, mata uang mereka hampir nggak bergerak sama sekali. Tetap stabil di angka sekitar 1,27 terhadap dolar Amerika Serikat. Malaysia juga relatif aman. Ringgit cuma bergerak tipis di kisaran 3,9 sampai 4 per dolar. Thailand memang sempat melemah, tapi masih ada di level 32 baht per dolarnya dan nggak separah rupiah. Sedangkan Vietnam, Kamboja, dan juga Laos memang punya angka kurs yang lebih besar. Namun itu dikarenakan denominasi mata uang mereka dari dulu yang memang kecil. Yang paling penting dilihat adalah pergerakannya, dan sejauh ini perubahan mereka masih relatif stabil dibandingkan mata uang negara kita. Sementara di Filipina juga mengalami pelemahan dari sekitar 57 peso sekarang menjadi lebih dari 61 peso per dolar. Nah tapi sorotan terbesar tetap ada pada mata uang kita, yaitu rupiah, karena penurunannya cukup tajam dalam waktu singkat. Bahkan nih geng, menurut data Trading Economics, rupiah itu merupakan mata uang di kawasan Asia Tenggara yang mengalami depresiasi terdalam secara year to date. Dan menurut sumber yang gue dapatkan nih dari media BBC, rupiah itu sebenarnya memang sudah mulai melemah sejak pergantian presiden baru dari Oktober 2024. Nah, ketika Pak Prabowo dilantik di saat itu kurs rupiah itu masih kisaran 15.400 sampai 15.500 per dolar AS. Tapi sepanjang 2025, rupiah perlahan melemah ke kisaran 16.000 sampai 16.600. Memasuki awal tahun 2026, pelemahannya makin cepat sampai di angka yang gue sebutkan tadi. Pertanyaannya sekarang, kenapa rupiah bisa sampai selemah ini? Bahkan penurunannya terlihat lebih parah dibandingkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Nah ternyata itu ada banyak faktor geng yang dianggap menjadi penyebab melemahnya rupiah kita saat ini. Dan kondisi ini juga mulai memunculkan kekhawatiran soal dampak terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat di negara kita. Nah seperti apa dampaknya? Kita bakal bahas faktor dan dampak mata uang rupiah yang mulai melemah.